إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Mari senantiasa kita saling berwasiat, wasiat takwa dalam arti kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mengesahkan seluruh ibadah ditujukan kepada Allah saja. Takwa dalam arti Allah SWT dan Rasulnya melarang kita untuk menyerahkan ibadah kepada siapapun. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah, kita semua tentu berharap di dalam hidup ini menjadi orang yang sukses. Kata orang Jawa, menjadi wong sing bejo. Dan kita juga berharap jangan sampai kita menjadi orang yang gagal, orang yang bangkrut. Lantas pertanyaannya, bagaimana menjadi orang yang bejo? Bagaimana menjadi orang yang sukses? Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, sekurang-kurangnya ada 4 formulasi untuk menjadi orang yang bejo, untuk menjadi orang yang sukses. Yang pertama adalah knowledge, yang kedua adalah skill, yang ketiga adalah sharing, dan yang keempat adalah be patient. Formulasi yang pertama yaitu knowledge. Apa itu knowledge? Knowledge itu Anda belajar ilmu agama tanpa berhenti, tanpa mengenal batas usia dan tempat. Apa yang dipelajari? Belajar Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Karena dengan formulasi pertama inilah akan mengkristal rasa keimanan, menancap kuat di dalam hati. Belajar Al-Quran dan hadis hukumnya wajib. Terus kalau kita tidak belajar bagaimana? Ya berdosa. Karena Rasulullah SAW, Nabi kita tercinta, mewajibkannya, meninggalkan yang wajib artinya apa? Artinya berdosa. Siap dihukum. Beliau SAW pernah bersabda dalam hadis yang bersumber dari sahabat yang mulia Sa'id Al-Khudri yang dikeluarkan Imam At-Tabrani, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Bahkan Allah Jalla Jalaluhu murka kepada orang yang rajin belajar ilmu dunia, belajar matematika, belajar kedokteran dan ilmu dunia lainnya dari SD, SMP, SMA bahkan sampai S3, tapi tidak mau belajar agama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Abu Hurairah dan dikatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, Inna Allaha yulqidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Allah benci kepada siapa saja yang hebat dalam ilmu dunia akan tetapi bodoh dalam ilmu agama. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah, keimanan itu tidak akan tumbuh secara otodidak kecuali melalui proses mencari knowledge, mencari ilmu agama, dan diperoleh melalui proses talabul ilmi terstruktur dan sistematis dengan guru yang adil dan terpercaya, mulai dari belajar kaidah-kaidah bahasa Arab, nahwu sorof, sampai dia bisa membaca dan menerjemahkan kitab para ulama, kitab berbahasa Arab yang gundul, mulai dari tauhid, akidah, fikih, ibadah, adab, dan seterusnya. Sehingga ketika dia mendapati gurunya keliru, dia bisa menasihatinya penuh dengan adab dan ilmiah, bukan dengan emosional dan kejahilan. Pun demikian juga ketika dia melihat orang lain menyelisih gurunya,
ia akan merespon penuh dengan adab, bukan dengan emosional, penuh dengan keilmuan, bukan dengan kejahilan. Oleh karena itu, para ulama memberikan rambu-rambu ketika kita mencari ilmu agama, sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, la yukhadu ilmu an arba'atin, ilmu agama haram diambil dari 4 orang. La yukhadu an mu'linin bisafhi, tidak boleh ilmu agama diambil dari orang yang terkenal bodoh, tak bisa baca kitab gundul misalnya. Wala amman jarraba alaihi al-kadiba, tidak boleh ilmu agama diambil dari orang yang terkenal dusta, seperti misalnya ngeprank dengan menggunakan gelar hasil beli, SPDI palsu misalnya, walaupun ia mengklaim dirinya ahlu sunnah. Wala an sahibi hawa yad'un nasa ila hawahu, ilmu agama kata Imam Malik tidak boleh diambil dari pelaku maksiat dan bid'ah, sementara dia tidak mau tobat dari maksiatnya, bahkan mengajak orang lain untuk mendukung maksiatnya. Misalnya ia membangun masjid, membangun mahad dengan modal hasil gosok, dengan modal hasil mencuri, walaupun dia mengaku salafi sejati, sesungguhnya dia bukan salafi sejati, dia adalah salafi imitasi. Karena tidak seorang pun dari salafus soleh yang membangun masjid, membangun mahad dari uang hasil riba, dari uang gosok, dari uang yang haram. Wala an syaihin lahu fadlun wa ibadatun idza kana la ya'rifu ma yahdusu. Yang keempat kata Imam Malik, ilmu agama tidak boleh diambil dari orang yang tidak paham terhadap perkataannya benar atau salah. Misalnya tidak bisa mengambil referensi kitab hadis yang terpercaya, hadisnya asal-asalan, hadis maudhu dan hadis lemah pun ia gunakan dalam menetapkan hukum. Kata Imam Malik, selain dari 4 orang ini ilmu agama atau knowledge boleh untuk diambil. Kemudian formulasi kedua, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yaitu skill, keahlian, keterampilan mempraktekkan knowledge atau ilmu agama yang sudah kita ketahui. Mengamalkan ilmu agama ini butuh latihan. Awalnya butuh dipaksa, butuh kebiasaan. Kalau sering latihan dan biasa, maka skill itu akan otomatis tumbuh, dapat dirasakan dan dapat dilihat. Mempraktekkan satu ilmu saja, Allah Ta'ala memberikan balasan minimal 10 kali lipatnya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-An'am ayat 160, man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha, barang siapa yang berbuat satu kebaikan di atas ilmu akan mendapatkan balasan minimal 10 kali lipatnya. Sebaliknya, orang yang memiliki knowledge, memiliki ilmu agama tetapi tidak dipraktekkan, maka seakan-akan pohon yang tumbuh besar namun tidak pernah berbuah. Bahkan Allah Jalla Jalaluhu benci kepada orang yang punya ilmu agama namun tidak dipraktekkan, tidak diamalkan. Disebutkan dalam surat As-Saff ayat yang ketiga, kabura maktan indallah an taqulu ma la taf'alun, sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, formulasi yang ketiga yaitu sharing. Kalau kita sudah mendapatkan knowledge, mendapatkan ilmu agama, jangan pelit ilmu. Sharing kepada orang lain, kepada pasangan kita, kepada anak kita, keluarga kita, tetangga kita, komunitas kita. Kita tentu berharap orang-orang di sekeliling kita juga ikut sukses dunia dan akhiratnya. Bahkan kita akan mendapatkan amplop yang besar, amplop dari Allah SWT. Apa itu? Ganjaran berupa pahala surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Orang yang telah men-sharing satu kebaikan berupa ilmu agama, lalu ada orang lain yang mengamalkannya, maka orang yang telah men-sharing ilmu tersebut akan mendapatkan amplop yang sama dari Allah, seperti amplop pahala yang diterima
orang yang mengamalkannya. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada khutbah yang kedua kami akan menjelaskan formulasi sukses yang terakhir, yaitu be patient, bersabar. Ketika kita mencari ilmu agama, mencari knowledge, mengasah skill kita untuk berlatih dan membiasakan mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu, men-sharing ilmu. Tidak semua orang itu mensupport. Tidak semua orang itu happy. Tidak semua orang itu suka dengan kita. Ada saja yang benci dengan kita. Ada saja yang menjadi hater kita. Oleh karena itu, untuk sukses butuh kesabaran, butuh be patient. Yang pertama kali membenci siapa? Yang pertama kali membenci kita adalah iblis dan duta-duta iblis. Duta iblis ini bisa dari jenis kalangan manusia dan jadi kalangan jin. Iblis tidak pernah suka jika kita mengamalkan 4 formulasi untuk menjadi wong bejo, untuk menjadi orang yang sukses. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Azza wa Jalla menerangkan bahwa iblis sejak dahulu kala telah berkomitmen akan menyesatkan semua manusia dengan cara apapun. Kebencian iblis kepada manusia yang ingin sukses direkam dalam surat Al-Hijr ayat 39. Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan aku sesat, aku pasti akan jadikan kemaksiatan terasa indah bagi manusia di muka bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ini adalah komitmen iblis. 4 formulasi untuk menjadi orang yang bejo, menjadi orang yang sukses telah dirangkum oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam surat Wal Asri. Orang yang tidak mungkin gagal hidupnya alias orang yang sukses adalah alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang-orang yang beriman, yang memiliki knowledge, yang mengerjakan kebajikan, yang melakukan amalan soleh, mempraktekkan skill, serta saling menasihati dalam kebenaran, men-sharing ilmunya, saling menasihati dalam kesabaran, be patient. Beliau Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, lauma anjalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surrah lakafathu. Seandainya Allah tidak menurunkan satu surat kepada manusia kecuali surat Wal Asri saja, pasti benar-benar telah mencukupi. Untuk menjadi orang yang bejo atau orang yang sukses, tidak mungkin gagal hidupnya, yaitu dengan menerapkan 4 formulasi ini dalam kehidupan kita. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses, orang yang bejo. Mari kita bermunajat agar harapan-harapan kita dikabulkan oleh Allah SWT. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur muslimina fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan wa zaman. Allahumma izal Islam wal muslimin wa wahid Allahumma sufufahum wa ajmi kalimatahum alal haq wa aksir sukata zalimin wa aqtur salama wal amna li ibadika ajmain. Allahumma rabbana ihfad awtanana wa izal sultanana wa ayyid bil haq wa ayyid bihil haq ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.